Oh, kamu punya dalil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa Dia tidak mungkin segala sesuatu terjadi. Wah, bagus. Ini dalil kamu, karena kamu tidak omong kosong. Mari kita lihat. Pada mulanya adalah firman. Semua manusia tahu, pada mulanya itu Allah berkarya lewat firman. Ya. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah mula berkarya dengan perantara firman. Manusia mengenal Allah juga dengan perantara firman kepada nabi. Maka itu dituliskan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Sekarang kita lari ke sini lagi. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Karena firman itu keluar dari Allah, maka itu disebut sebagai firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Karena itu apa yang keluar dari suara Allah itu adalah menandakan itu adanya Allah. Dan segala sesuatu tidak dijadikan tanpa firman menurut Yohanes 3. Ini betul, segala sesuatu tidak dijadikan tanpa Dia. Dia berkata dalam ayat itu. Jadi segala sesuatu tanpa firman tidak mungkin akan tercipta. Yesus itu sang firman menurut kitab Wahyu 1 ayat 8 dan juga surah An-Nisa ayat 171, bahkan dalam hadis Anas bin Malik halaman 72. Siapa omong kosong sekarang, saya atau kau? Betul, betul. Ya, Isa itu adalah kalam Allah. Isa itu adalah firman Allah. Tapi ingat, Isa itu bukan Allah. Ya, Allah itu tidak akan kemana-mana, tapi Allah ada di mana-mana. Apanya yang ada di mana-mana? Firmannya, kalamnya yang ada di mana-mana. Ciptaannya yang ada di mana-mana. Begitu. Nah, di sini salahnya kamu, bro. Di mana dikatakan kalau Yesus itu adalah Sang Firman? Di mana? Itu udah jelas. Nih saya jelasin ya. Firman itu telah ada dari mulanya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke. Sejak semula firman itu bersama-sama dengan Allah, itu ayat 2-nya. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ini kamu harus garis bawahi. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Olehnya itu siapa? Firman kan? Segala sesuatu dijadikan olehnya. Kalau di sini sudah dibilang segala sesuatu, termasuk Yesus pun dijadikan oleh firman. Paham? Segala sesuatu, Yesus pun dijadikan oleh firman, manusia yang lain pun dijadikan oleh firman, matahari pun dijadikan oleh firman. Karena di sini kamu garis bawahi segala sesuatu. Matahari dijadikan oleh firman. Paham? Kan di sini udah jelas-jelas segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan dari segala yang ada, tidak ada satupun yang dijadikan tanpa firman. Diperjelas lagi. Paham? Segala sesuatu ini tidak mungkin tidak ada kalau tidak dijadikan oleh firman. Itu udah jelas dalilnya. Kamu juga dijadikan dari firman. Matahari juga dijadikan dari firman. Yesus pun dijadikan dari firman. Sekarang kalau kamu berasumsi Yesus itu adalah Allah itu sendiri, ya kamu berarti adalah Allah itu sendiri. Matahari adalah Allah itu di sini, Allah itu sendiri, karena di ayat 3-nya dah jelas sekali. Segala sesuatu. Tahu nama segala sesuatu? Masa kamu nggak paham bahasa Indonesia, bro? Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Termasuk sendok pun dijadikan oleh firman. Paham? Di sini salahnya kamu. Kamu mengklaim cuma Yesus aja yang dijadikan oleh firman. Sementara di sini dah jelas segala sesuatu. Masa bahasa Indonesia kamu nggak paham, bro? Apakah perlu saya nyuruh kamu kursus bahasa Indonesia dulu? Iya, ayo silakan tunjukkan dalil kamu, bro. Kan katanya kamu kayak makan kacang. Silakan tunjukkan dalil kamu, asumsi kamu yang mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ada nggak tercatat di dalam Bible kamu? Kalau nggak ada, kamu nggak usah lagi ngomong gitu. Kamu ditampar sama 1 Korintus 4 ayat 6.
sama Amsal 20 ayat 6. Paham? Jadi ini kamu bilang kamu kayak makan kacang lah apa, tapi dari tadi saya tunggu-tunggu dalil kamu nggak ada. Jadi jelas kalau kamu tidak bisa menunjukkan dalil itu, berarti kamu diskusi hanya dengan omong kosong tanpa dalil. Paham? Jadi mulai sekarang kalau kamu tidak punya dalil, kamu tidak usah ngomong kayak gitu, karena sama juga menunjukkan kebodohan kamu. Paham? Karena kamu ngomong itu tidak ada pijakan yang jelas. Tidak ada dalil yang jelas dari Bible atau Al-Quran itu sendiri. Paham? Kalau di dalam Al-Quran, kamu mau ngemis ayat yang mana saja, dah jelas semuanya di sana itu dibantah dengan kafirlah orang yang mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, atau yang menjadikan Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, itu udah disebut kafir. Paham? Kamu bilang di mana ayatnya Yesus itu adalah Sang Firman? Ternyata kau tidak dengar VN saya sampai habis tadi. Di sini kelemahan kamu. Makanya jika kalau kamu sebelum membantah lawan debatmu, mengklaim, dengar voice note mereka sampai habis supaya kamu tidak keciduk, oke? Dalam surah An-Nisa ayat 171, Isa disebut sebagai firman Allah. Hadis Anas bin Malik halaman 72, Isa disebut sebagai firman Allah. Dan juga Wahyu ayat 1 pasal 8, Isa juga disebut sebagai firman Allah. Nah, ini dalilnya kawan, saya sudah berikan dalilnya. Kamu bilang segala sesuatu dijadikan olehnya. Olehnya itu siapa sebenarnya? Firman kan? Firmanlah yang berkarya, bukan Allah. Allah itu berkata, berucap, berfirman, berkarya dengan perantara firman. Karena di dalam Yohanes 3 dia berkata, Yohanes 1 ayat 3, karena di situ dituliskan tidak akan segala sesuatu terjadi olehnya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi olehnya. Nah, kamu paham itu? Karena segala sesuatu ini diciptakan dengan kuasa firman. Kamu tidak bisa bantah klaim saya ini dengan akal waras ataupun logika sehat ternyata. Kamu tidak bisa bantah karena ini dalil saya yang sangat-sangat akurat. Ternyata kamu menggunakan dalil ini untuk menyerang saya. Kamu salah alamat di sini. Kamu akan saya hancurkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes ayat 1 pasal 3. Bro, Yesus disebut sebagai 100% Allah dan 100% manusia itu adalah teologi orang Kristen, sama seperti teologi orang Islam. Ayat tauhid tidak tertulis dalam Al-Quran, begitu juga dalam Alkitab. Ini teologi, ya. Kalau ini kamu bilang salah, berarti tauhid itu juga salah karena sama-sama tidak tertulis dalam Al-Quran. Setuju kau? Sudah saya dengar, bro. Saya minta di mana Yesus itu 100% dan 100% Tuhan, 100% manusia. Dalilnya mana? Dan di mana juga dikatakan kalau Bapa itu menjelma menjadi Yesus. Dan di mana juga sekarang bertambah lagi karena kamu mengatakan itu. Di mana dalilnya kalau firman itu yang tercipta cuman Yesus, begitu? Di mana dalilnya kalau firman itu khusus diciptakan hanya kepada Yesus, padahal jelas-jelas di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu mengatakan kalau segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Itu kan segala sesuatu apapun, saya bilang begitu. Nah, sekarang kamu malah menghususkan kalau firman itu cuma yang menciptakan Yesus. Nah, di sini sekarang kamu tunjukkan dalil kamu di mana firman itu khusus hanya untuk menciptakan Yesus, tidak menciptakan segala sesuatu. Begitu, padahal di Yohanes 1 sampai 3 jelas-jelas firman itu adalah pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini. Paham nggak maksud saya? Nah, ini kamu bilang teologi, tidak ada tercatat di Bible kamu. Itu berarti asumsi kamu. Siapapun orang yang mengatakan seperti itu, kalau tidak ada tercatat di Bible, itu jelas asumsi mereka. Kamu mau ikut Bible atau mau ikut asumsi mereka atau teologi mereka? Ini yang menjadi permasalahan di kepala kamu.
Kalau kamu mau mengikuti suatu ajaran itu, kamu baca dong kitabnya. Kalau kitabnya nggak ada tertulis seperti itu, udah jelas itu cuman asumsi orang-orang saja atau teologi yang kamu maksudkan itu. Begitu, paham nggak? Saya sudah bilang itu kan teologi. Hanya teologi seperti ayat tauhid. Ayat tauhid juga tidak tertulis dalam Quran kamu, kawan. Tidak tertulis itu. Tidak tertuangkan dalam Quran kamu bahwa abjad perkataan tauhid tidak sama sekali tertulis. Satu habuk dalam Al-Quran kamu tidak tertulis perkataan tauhid. Maka itu saya bilang itu adalah teologi. Anda mengerti tentang teologi? Sedangkan Yesus itu adalah firman Allah, bukan ciptaan Allah. Jika Yesus itu adalah ciptaan Allah, apakah masuk akal? Pada mulanya itu Allah itu bisu. Sampai di sini dulu. Saya mau lihat di mana kecerdasan kamu untuk membahasnya. Jika Yesus ciptaan Allah, apakah kamu setuju Allah itu pada mulanya bisu? Oh, berarti asumsi. Oke, saya terima. Kalau begitu tauhid juga asumsi karena tidak tertulis dalam Quran kamu dan tidak tercatat dalam Quran kamu. Berarti ayat ini juga asumsi. Kamu setuju? Berarti secara jelas di sini kamu tidak mengikuti Bible, kamu hanya mengikuti teologi. Berarti kamu sesat, bro. Kenapa saya bilang sesat? Agama itu dipelajari dari kitabnya, bukan dari kata-kata orang atau asumsi-asumsi orang. Begitu. Baca kitabnya. Kalau Yesus berkata di kitabnya, dia itu lebih kecil daripada Bapa atau Bapa itu lebih besar daripada aku, ya itu baru namanya dalil yang tegas dan jelas. Dan kamu jangan coba-coba menyetarakan Yesus itu sama dengan Allah, karena jelas-jelas Yesus berkata di kitabmu, tertulis secara tekstual di kitabmu, Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku. Ini kamu mau merubah-rubah kitab kamu sendiri begitu? Kalau kamu bilang tauhid itu adalah asumsi, jelas-jelas kamu baca surat Al-Ikhlas 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silahkan kamu cek sendiri. Itu jelas-jelas, bukan asumsi. Itu tercatat di Al-Quran, bro. Paham? Bro, jika teologi itu sesat, berarti tauhid juga sesat. Cukup sampai di sini dulu, gak usah panjang-panjang. Apakah kau setuju tauhid itu juga sesat, bro? Karena tidak tertulis dalam Quran kamu. Bro, saya tidak pernah mengatakan teologi itu sesat. Teologi itu tidak sesat kalau mereka mengklaim apa yang tertulis di Bible itu sendiri. Paham? Nah, sekarang kamu mengatakan kalau tauhid itu sesat. Coba kamu baca. Itu sudah saya share ayatnya, biar kamu paham. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah jelas, makanya Muslim mana berani dia menyetarakan siapapun dengan Allah itu sendiri. Karena apa? Adalah jelas. Di surat Al-Ikhlas itu jelas-jelas dikatakan seperti itu. Coba kamu baca dah, biar kamu paham itu. Nah, terus mana ayat tauhidnya? Sedangkan dalam bahasa Arabnya nggak ada tertulis tauhid. Dalam translate juga nggak ada tertulis tauhid. Dan terus tauhid ini wujud dari mana ini? Hah? Wujud dari mana kalau bukan teologi semata? Berarti ini juga asumsi toh. Bro, Esa itu apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Tahu nama Esa? Hah? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Tempat bergantung segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang setara dengan dia. Paham? Masa itu saja kamu sudah tidak bisa baca? Nah, jika teologi itu tidak sesat, kenapa kau bilang sesat tadi? Karena kau tercidukkan, kau terkeciduk. Kau mengatakan dalam Alkitab karena tidak tertulis Yesus itu 100% firman Tuhan Allah dan 100%
manusia karena tidak tertulis dalam Alkitab, maka kau bilang sesat. Apa bedanya dengan tauhid? Tauhid saya tidak tertulis dalam Quran kamu, baik dalam bahasa aslinya ataupun bahasa translate-nya, gak tertulis, berarti ini juga sesat. Kau setuju? Saya tidak bahas tentang Esa atau Ahad. Yang saya tanya itu tauhid, oke? Tauhid. Apakah ianya tertulis dengan abjad TUHID di dalam Quran kamu? Ada nggak tertulis seperti itu? Tauhid. Yang saya bahas itu tauhid, bukan Esa. Mengerti kau? Teologi itu akan sesat apabila yang dibahas teologi itu sudah berbenturan dengan Bible itu sendiri. Paham? Teologi itu akan sesat apabila teologi itu telah berbenturan dengan Bible itu sendiri. Teologi itu tidak sesat apabila teologi itu tidak berbenturan dengan Bible itu sendiri. Sekarang jelas-jelas di Bible itu dikatakan Bapa lebih besar daripada aku. Itu kata Yesus, bro, bukan kata siapa, bukan kata siapapun, itu kata Yesus. Sementara teologi Anda menjadikan Trinitas itu menjadikan Yesus setara dengan Allah itu sendiri, padahal Yesus jelas-jelas bilang Bapa lebih besar daripada aku. Ini sesat, bro. Ini yang saya bilang sesat. Teologi itu tidak akan sesat apabila teologi itu tidak berbenturan dengan Bible. Paham nggak? Kamu tidak membahas tentang Esa. Terus kapan saya membahas tentang tauhid? Karena di kitab saya jelas-jelas di sana dikatakan Esa, bukan tauhid. Coba kamu cek VN saya. Pernah nggak saya bilang tauhid di sana? Kan yang bilang tauhid kamu. Sekarang kamu yang ngomong, kamu yang bantah sendiri. Coba kamu cek VN saya di atas. Di mana saya bilang tauhid? Gak pernah. Jika teologi itu sesat karena berbenturan dengan Alkitab, apa salahnya dengan Quran? Quran juga berbenturan dengan tauhid. Ternyata tauhid itu apa sebenarnya? Di dalam Quran tidak pernah menjelaskan apa itu tauhid. Bahkan abjad tauhid juga tidak wujud dalam Quran kamu. Oke. Sampai situ saya kamu tahu. Sedangkan Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Itu betul. Karena di dalam Alkitab maupun Quran bahkan hadis sama-sama mengakui Yesus itu adalah utusan Allah, firman-Nya Allah, Tuhan-Nya Allah, Rasul-Nya Allah, Nabi-Nya Allah, jelmaan Allah, hakim, manusia suci, manusia sempurna, dan Rab ataupun guru. Nah, ini semua gelar-gelar Yesus dalam Quran, hadis, dan juga Alkitab. Kenapa kamu hanya mengambil daripada ayat kenabian Yesus? Kenapa ayat-ayat lain seperti ketuhanan Yesus, firman Allah? Kenapa kau nggak gubris? Kau pikir saya tidak tahu tentang ini? Kamu salah orang jika kamu mau memutar-mutarkan ayat-ayat ini. Saya sudah lihai, kawan. Saya bukan mau cek voice note kamu. Yang saya mau tahu, apakah tertulis perkataan tauhid di dalam Quran kamu? Jika tidak ada tertulis dalam Quran kamu, apakah kamu setuju? Ayat itu hanya asumsi daripada Islam. Kan kamu bilang juga, ayat dalam Alkitab, kamu berkata Allah itu, Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Kamu bantah karena tidak tertulis dalam Alkitab. Maka itu asumsi. Lantas bagaimana dengan Quran? Perkataan tauhid juga tidak tertulis dalam Quran. Berarti ini juga asumsi. Bro, yang bilang Al-Quran itu tauhid siapa? Al-Quran itu adalah kitab suci orang Islam atau Muslim, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kitab saya jelas-jelas dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Paham? Kamu bilang berbenturan dengan tauhid. Kamu nyambungnya kemana? Hah? Kan seperti yang saya bilang tadi. Teologi itu dibilang tidak sesat bro, apabila tidak berbenturan dengan kitab
Anda atau kitab siapapun itu. Teologi itu akan sesat apabila berbenturan dengan Bible itu atau Al-Quran sendiri. Nah, sekarang Esa itu kamu mau benturkan dengan tauhid, berbenturannya di mana? Sementara Muslim mengatakan Allahnya itu Esa, karena jelas-jelas tertulis di dalam surat Al-Ikhlas itu, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Paham? Kalau Anda mencari kata tauhid di Al-Quran itu jelas tidak ada. Karena di dalam Al-Quran saya atau Muslim itu jelas dikatakan di sana dialah Allah yang Maha Esa, paham? Terus yang bilang tauhid itu siapa? Kan kamu. Saya nggak pernah bilang tauhid, makanya saya suruh kamu cek PN saya, nggak pernah saya bilang tauhid, paham? Betul, kamu bilang itu betul. Tauhid itu artinya esa, tapi ternyata tidak tertulis dalam Al-Quran kamu. Berarti itu sangat-sangat menjanggalkan. Ini menurut logika kamu loh. Sedangkan kamu membantah Yesus itu 100% firman Allah, roh Allah dan 100% manusia. Kamu bantah. Ini benturan. Padahal kita tahu Yesus itu rohnya ada roh Allah. Yang menjadi manusia sempurna itulah Yesus. Makanya Allah menjelma menjadi manusia sempurna yang disebut sebagai Yesus. Itulah maksud daripada ayat itu. Tapi kamu kata itu tidak tertulis dalam Alkitab. Maka saya menyerang kamu juga dengan perkataan tauhid. Karena tauhid pun tidak tertulis dalam Quranmu. Berarti itu juga sama-sama asumsi. Ini logika kamu, bukan saya. Nah, sekarang kau ngaku seperti saya ngaku tadi. Kenapa tadi kau bertahankan? Kamu sudah tahu bahwa tauhid ternyata tidak ada dalam Quran kamu. Ya ngaku saja gitu kan, simpel. Sama seperti saya, Yesus 100% manusia dan 100% Allah tidak tertulis dalam Al-Quran. Karena itu adalah teologi. Paham? Di mana saya mengatakan tauhid itu artinya Esa? Saya bilang tertulis di kitab saya, dialah Allah yang Maha Esa. Kapan saya mengartikan tauhid? Tidak pernah. Kamu saja yang buat-buat sendiri. Aduh, ngawur nih orang. Itu logika kamu loh saya gunakan. Logika kamu. Saya mengartikan bahwa Yesus itu roh Allah. Adalah Tuhan 100% Tuhan Allah dan juga 100% manusia. Kau bantah karena tidak ada ayat dalam Quran, ada kitab kamu. Nah sekarang saya bilang ya tauhid itu sama, tidak ada dalam Al-Quran kamu. Bedu, bro. Ini logika kamu. Jangan menyerang kamu diri kamu sendiri. Itu adalah logika kamu sendiri yang saya guna. Mengerti? Apa yang saya akuin, bro? Saya tidak pernah mengartikan kata tauhid. Kamu cek makanya. Maka kamu cek, yang mengartikan itu kan kamu. Sekarang kamu yang mengartikan, kamu tuduh saya. Di mana PN saya yang mengatakan kalau saya mengartikan kata tauhid? Aduh, kamu semakin ngawur saja, bro. Udah, nggak usah kemana-mana, silakan. Kamu bisa nggak tunjukkan dalil di Bible kamu? 100% Tuhan, 100% manusia. Dan tunjukkan kalau firman itu menjadi manusia yang hanya Yesus saja begitu. Jelas-jelas di kitab kamu tertulis segala sesuatu dijadikan oleh firman. Yang namanya segala sesuatu, matahari pun dijadikan oleh firman. Nggak usah melenceng kemana-mana. Silahkan. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan dalil itu, sudah jelas kamu itu sesat. Karena apa? Kamu menambah-nambahkan ayat di Bible itu. Paham? Logika saya yang mana? Saya jelas-jelas membaca surat Al-Ikhlas. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kenapa kamu yang mengartikan tauhid? Hah? Aduh, kamu ini ngawur. Aduh. Saya yang tuduh kamu atau kamu yang membantah klien saya. Karena tidak tertulis dalam Alkitab mengatakan Yesus itu 100% Tuhan Allah dan 100% manusia. Kamu ngotot tanya mana ayatnya? Ini ayat Zakir naik ini. Saya tahu benar ini. Ini ayat Zakir naik ini. Makanya saya menyerang Islam dengan cara yang sama. Yaitu tauhid. Tauhid juga tidak tertulis dalam
Al-Quran. Nah, begitu kawan. Karena menurut kami, ahli teologi kami, Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan Allah. Karena roh yang dimiliki oleh Yesus itu adalah roh Allah 100% adanya. Begitu. Karena Allah itu menjelma menjadi manusia yang digelar Yesus. Paham? Quran kamu saja mengakuinya. Kenapa kamu membantah? Saya tidak bantah surah Al-Ikhlas. Saya juga mengimani ayat itu. Surah Al-Ikhlas itu saya mengimani juga. Karena Allah itu Esa. Allah itu Esa. Tetapi memiliki 3 pribadi. Sama seperti klaim Quranmu. Saya setuju. Saya salut. Menurut surah An-Nisa 171. Saya salut. Saya imani ayat itu. Kawan. Ya jelas. Saya ngotot minta dalil itu karena kamu mengklaim kalau Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Makanya kamu saya bilang nggak usah asumsi sendiri. Nggak usah bikin ayat-ayat sendiri di Bible itu. Karena di Bible kamu, mau kamu bolak-balik sampai manapun, nggak ada tertulis kalau Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Itu buat-buatan kamu. Makanya sudah saya bilang, kamu baca 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui apa yang tertulis. Kamu baca juga Amsal 20 ayat 6. Jangan menambahi firman Allah, jangan mengurangi firman Allah. Nanti kamu Rozana dianggap pendusta. Dah paham? Jangan usah bingung, karena pencipta juga punya hak. Dia menebus dosa manusia. Allah itu maha pengasih, maha pengampun, bukan maha penyesat. Saya pun bingung kenapa Allah maha pengasih bisa bersekongkol dengan setan iblis. Saya juga bingung ini. Kan Allah itu maha suci. Masa kan bisa bersekongkol dengan iblis untuk menyesatkan manusia? Di mana Allah Subhanahu wa taala itu bersekongkol dengan iblis? Rozana di mana? Di Al-Qur'an apa di Bible? Kalau di Al-Qur'an jelas nggak ada itu. Allah Subhanahu wa taala itu bersekongkol dengan iblis. Kalau di Bible ada. Saya bisa tunjukkan dalilnya. Kalau di Bible itu jelas ada. Kenapa saya bilang di Bible itu ada? Jelas Yudas itu dirasuki oleh iblis biar Yesus itu disalib. Itu persekongkolan. Nah, tapi kalau Anda mau cari dalil persekongkolan Allah Subhanahu wa taala dengan iblis di Al-Qur'an, jelas itu tidak ada. Tetapi kalau di Bible ada. Kenapa saya bilang ada? Sudah saya tunjukkan dalilnya tadi. Ketika Yesus memberikan roti kepada Yudas, Yudas kerasukan iblis. Kemudian Yudas berkhianat melaporkan Yesus ke rabi-rabi Yahudi dan Yesus akhirnya ditangkap dan dihukum salib. Ini bukti kalau Tuhan kamu itu bersekongkol dengan iblis, membuat drama penyaliban itu Tuhan kamu dan iblis, begitu. Itu persekongkolan. Kenapa ngunsep? Kenapa kau ngunsep, kawan? Siapa yang nyunsep? Saudaraku, orang kita pergi taraweh, dulu. Aduh, Rozana.